Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Effendi dari kelas 10 TOA. Kali ini saya akan menjelaskan hand tools and equipment. Tahukah kamu bahwa di dunia otomotif terdapat hand tools dan equipment? Hand tools itu contohnya seperti perkakas yang seperti kunci-kunci, tang, obeng, hammer, dan lainnya. Sedangkan untuk equipment adalah alat atau benda yang digerakkan oleh sistem hidrolik yang dapat membantu manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Langsung saja, saya akan menjelaskannya satu persatu. Jadi, yang pertama ada offset ring atau kunci ring. Alat ini berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan mur atau baut. Selanjutnya ada socket wrench dan flexible handle. Socket wrench berfungsi untuk melepaskan mur atau baut yang cukup keras. Lalu untuk menggunakannya bisa Anda pasangkan ke flexible handle. Dan socket wrench pun bisa digunakan. Kasih tahu bedanya. Untuk yang fleksibel, dia bisa diputar sampai 180 derajat. Sedangkan yang biasa dia hanya berbentuk seperti ini dan tidak bisa digerakkan kemana-mana. Lanjut, ada adjustable wrench atau kunci Inggris. Alat ini berfungsi untuk membuka atau mengencangkan mur atau baut dengan ukuran yang bervariasi. Jika tidak ada ukuran dari offset ring yang pas, maka bisa menggunakan alternatif menggunakan kunci Inggris atau adjustable, karena rahangnya yang bisa diatur sesuai keinginan kita. Lanjut, ada combination wrench atau kunci kombinasi. Kunci kombinasi ini adalah kombinasi dari offset ring dan open end. Fungsi dibuatnya alat ini adalah untuk fleksibilitas para mekanik agar tidak terlalu banyak membawa kunci-kunci seperti open end dan offset ring, karena di alat ini sudah tersedia dua fitur sekaligus. Lanjut, ada Allen key atau kunci L. Kunci L ini berfungsi untuk mengencangkan atau melepaskan baut yang berkepala dalam heksagonal. Lanjut, ada socket wrench atau kunci T. Kunci T ini berfungsi untuk melepaskan dan mengencangkan mur atau baut yang sulit dijangkau oleh offset ring. Lanjut, ada snap ring clear atau tang snap ring. Alat ini berfungsi untuk melepaskan atau memasang cincin ring yang ada di dalam piston. Lanjut, ada side cutting clear atau tang potong. Alat ini berfungsi untuk memotong kawat kecil dan memotong kabel. Lanjut, ada long nose clear atau tang lancip. Alat ini berfungsi untuk memuntir atau menjepit benda di area yang cukup sempit. Lanjut, ada combination clear atau tang kombinasi. Alat ini dapat digunakan untuk memotong, menjepit, dan memuntir. Lanjut, ada pipe wrench atau tang pipa. Alat ini berfungsi untuk memutar atau melepaskan atau melonggarkan pipa logam. Lanjut, ada hammer, screwdriver ini berfungsi untuk melepaskan dan mengencangkan mur atau baut. Dalam screwdriver ini terdapat dua jenis, yaitu yang main disebut slot head, lalu yang plus disebut Phillips. Lanjut, ada hammer screwdriver. Alat ini berfungsi untuk membuka mur atau baut yang dirasa cukup keras dengan menggunakan tekanan dari palu. Lalu ada mechanic hammer. Alat ini berfungsi dalam pekerjaan mekanik seperti membantu melepaskan komponen mesin dan memasangnya. Lanjut, ada plastic hammer atau palu plastik. Palu plastik ini berfungsi untuk memukul permukaan benda tanpa merusaknya. Lanjut, ada rubber hammer. Alat ini kurang lebih sama saja fungsinya dengan plastic hammer, namun alat ini dapat digunakan untuk membantu dalam proses pemasangan ban.
Lanjut, ada ball pen hammer atau palu konde. Alat ini dapat digunakan untuk membentuk logam atau meratakan sebuah logam. Dan juga alat ini sering digunakan teknisi untuk membantu membuka mur atau baut yang bisa cukup kencang dengan menggunakan open offset ring. Lanjut, ada bor listrik atau hand drilling mesin. Alat ini dapat digunakan untuk melubangi besi, baja, logam, kayu, dan sebagainya. Lanjut, ada hand grinding mesin atau mesin gerinda. Alat ini dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan benda seperti logam, baja, lalu dapat memotong besi, logam, dan keramik. Lanjut, ada bagian measuring tools mekanik. Alat ini measuring tools mekanik adalah alat ukur mekanik. Di sini ada 3 alat ukur. Yang pertama adalah vernier caliper. Vernier caliper yaitu untuk mengukur diameter luar dan dalam. Ralat dia vernier caliper dapat mengukur kedalaman diameter bagian luar dan dalam. Lanjut, ada micrometer. Alat ini dapat mengukur ketebalan suatu benda dengan ketelitian yang sangat akurat. Lanjut, ada DTI atau daya tes indikator. Alat ini digunakan untuk mengukur kerataan suatu benda untuk mengetahui keolengannya atau kenormalannya. Lanjut, ada avometer atau multitester. Alat ini digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi listrik. Alat selanjutnya adalah karnet berjenis 4-post karnet. Alat ini memiliki fungsi untuk mengangkat mobil untuk bertujuan memudahkan mekanik untuk melakukan perawatan di bagian bawah mobil. Untuk cara mengoperasikannya, putar berlawanan searah jarum jam untuk menaikkan, putar searah jarum jam untuk menurunkan. Selanjutnya ada alat bernama jack stand. Alat ini digunakan untuk menyangga mobil yang sudah kalian dongkrak. Cara menggunakannya adalah tarik tuas ke atas untuk mengatur ketinggian. Lalu sesuaikan ketinggian sesuai yang kalian inginkan. Jika ingin mengunci, turunkan tuas ke bawah dan dia akan terkunci. Jika ingin menurunkannya seperti ini. Selanjutnya ada alat bernama crocodile jack atau dongkrak buaya. Alat ini digunakan untuk mobil untuk melakukan pergantian ban. Cara menggunakannya, putar ke kanan untuk mengunci, lalu kita naik turunkan seperti ini. Jika ingin menurunkan, bisa Anda putar ke kiri. Selanjutnya ada alat karnip berjenis tupas karnip. Alat ini sama saja seperti parpos, hanya saja dia memiliki 2 tiang. Cara menggunakannya, kalian bisa letakkan ini di sasis pada sasis mobil. Kemudian untuk ini tombol power, ke sini nonaktif, ke sini power. Ada 3 tombol. Yang unlock ini untuk mengunci agar aman saat diangkat. Ini untuk mengangkatnya, ini untuk menurunkannya. Alat ini berfungsi untuk memindahkan dan mengangkat barang berat. Yang ini adalah untuk meng-off-kan atau menghidupkan alatnya. Yang up ini untuk menaikkan krennya, down untuk menurunkan, S untuk memindahkan ke kanan, W untuk ke kiri. Alat selanjutnya ada thread changer atau alat pengganti ban. Alat ini adalah alat bantu para mekanik untuk dalam proses pemasangan ban. Di sini ada 2 pengunci. Yang satu ini adalah kunci untuk armnya ini. Yang satu ini adalah kunci untuk tiangnya ini. Jika kita buka, maka dia akan menurun. Nah, cara penggunaannya adalah di sini kan ada alat penekan. Jadi kita tekan dulu bannya seperti ini. Lalu masukkan alat ini ke dalam pinggiran ban. Nah, seperti itu. Jika sudah, lalu putar ban searah jarum jam hingga ban pun terlepas. Ada alat yang bernama wire stripper atau tang stripper.
Alat ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah memotong kabel, mengupas kulit kabel, dan menjepit kabel. Cara menggunakannya, yang ini untuk mengupas kulit kabel, yang ini untuk memotong kabel, dan yang ini untuk menjepit kabel. Yang ada crimping plier atau tang crimping. Alat ini berfungsi untuk memotong, mengupas, dan lain sebagainya. Cara menggunakannya, gunakan sisi ujung untuk menjepit, gunakan sisi yang bergerigi ini untuk memotong, dan yang sisi ini untuk mengupas. Selanjutnya ada turbulensi atau kunci momen. Kunci ini berfungsi untuk mengencangkan baut dan mur dengan kekencangannya sesuai dengan spesifik dan mengukur kekencangannya. Alat selanjutnya ada open end spanner atau kunci pas. Alat ini berfungsi untuk melepaskan baut, namun tidak disarankan untuk melepaskan mur atau baut menggunakan alat ini karena dapat merusak kepalanya karena cengkeramannya kurang bagus untuk mur dan baut. Selanjutnya ada nut screwdriver atau obeng mur. Alat ini dapat disambungkan dengan kunci sok seperti ini sesuai keinginan kita. Alat ini berfungsi untuk membuka mur yang berkepala heksagonal. Selanjutnya ada claw hammer atau palu cakar. Alat ini berfungsi untuk memukul permukaan dan mencongkel paku. Cara menggunakannya, gunakan permukaan yang rata ini untuk memukul benda atau paku. Lalu gunakan benda yang seperti cakar ini untuk mencongkel paku. Jadi alat selanjutnya adalah hydraulic press. Alat ini berfungsi untuk menekan atau membentuk logam dengan tekanan tinggi. Cara menggunakannya, ini ada tuas. Yang benda yang ingin di press atau mau diluruskan bisa diletakkan di sini, lalu jika diputar seperti ini maka besi ini akan turun dan akan mempress benda tersebut. Jika ingin menaikkannya bisa putar searah jauh. Alat selanjutnya ada kompresor atau alat pembuat angin. Alat ini memiliki dua alat yaitu yang satu untuk mengisi angin pada ban dan yang satunya lagi untuk menghasilkan angin yang dapat digunakan untuk membersihkan berbagai macam menggunakan tenaga angin. Ini ada katup untuk mengaktifkan yang ini. Jika dibuka maka ada keluar angin. Yang satunya ini untuk mengisi angin pada ban. Jika dibuka akan keluar tekanan angin. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Salah kira mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.